Nah, kalau misalnya ada produk-produk tertentu yang kemungkinan dapat membahayakan ibu hamil atau menyusui, itu harus nggak mereka nulis state, atau biasanya udah itu pasti bukan kosmetik, pasti itu obat karena harus lewat dokter dulu gitu. Iya, Ya, karena gitu kan ya? sebetulnya bahan yang nggak boleh buat ibu hamil, maksudnya mungkin kan pasien, tapi ada kan dok bahan yang nggak boleh, ya ada gitu. ya. Tapi kayak hydroquinone dia adalah sebuah whitening agent, itu harus prescribe, harus resep. Boleh buat ibu hamil? Nggak boleh. Nggak boleh? Tapi Nggak boleh? Hydroquinone nggak boleh buat ibu hamil? iya, Tapi harus prescribe? maksud saya itu pun untuk nggak ibu hamil, nggak Oh, bumil untuk pun ibu harus prescribe, oke. iya. Jadi Apalagi dia nggak untuk boleh. bumil ya? Iya. Tapi dihindari ya? Dihindari karena hydroquinone memang absorpsinya itu tadi berdasarkan studi itu dia transfusi lebih dalam, lebih banyak kayak gitu hydroquinone. Tapi nggak ada dong pasti studi hidroquinone terhadap kulit ibu hamil, nggak ada dong. Nggak ada. Tapi memang pada studi terpisah yang berbeda ditemukan ada potensi penetrasi yang lebih dalam, sehingga sebaiknya pada bumil nggak usah deh, jangan gitu ya, dihindari. Betul. Karena takutnya kan tadi kita bahas. Jadi ini bahan-bahan yang sebaiknya dihindari, hidroquinone. Oke. Terus nah ini masih kontrol. Nah itu yang udah pasti. Sebenarnya udah pasti itu cuma satu sih. Udah pemahaman semua orang lah. Iya. Gitu ya. Yang 3 akan saya sebutin ini bisa dibilang ada 2 penilaian. Masih ada perdebatan, ada kontroversial. Iya. Yang pertama, yang kedua. Atau use with precautions gitu iya. kan. Yang kedua adalah turunan dari vitamin A. Nah sekarang kan pertanyaannya, Kalau tapi yang dia, dioleskan. nah dioleskan tuh gimana sih gitu? Sebenarnya review terakhirnya di ada British Journal of Dermatology itu juga nggak apa-apa, maksudnya nggak apa-apanya tadi kayak Bang Yatman, nggak apa-apanya berdasar apa? Ya berdasarkan itu tadi penetrate atau nggak di serum darah terdeteksi atau enggak kayak gitu. Itu cuma kalau itu ya mungkin apa ya, tepatnya use with precautions kali ya. Artinya penggunaannya nggak boleh, harus dalam pengawasan ya. Ya kan ini memang ilmu pengetahuan terus berkembang ya. Ya, dan orang akan menemukan metode-metode yang lebih canggih untuk menentukan sebuah kebenaran ya. Misalnya kayak penggunaan bahan ini di kulit gitu kan. Ya mungkin dalam waktu berapa tahun mendatang udah berbeda nih sama yang kita omongin sekarang, bisa aja. Atau mungkin besok nih udah keluar nih tahu-tahu announcement atau hasil penelitian yang lebih baru lagi ya. Jadi tapi kita hanya perlu tahu bahwa saat ini yang saat kita omongin ini itu review terakhirnya ada yang menyatakan aman, tapi juga tidak sedikit juga yang hindari dulu deh gitu ya. Hindari dulu deh karena ada potensi yang dapat terjadi kalau dia masuk ke sistem pembuluh darah sistemik ibu gitu ya. Iya, kayak gitu. Jadi turunan vitamin A itu sebenarnya review terakhirnya. Ini kalau orang suka dikasih namanya isotretinoin itu. Ya, isotretinoin kalau minumnya, kalau krimnya ada tretinoin kalau versi obatnya. Nah, tretinoin itu sendiri kalau ingat dulu pelajaran kimia, dia kan dengan berbagai gugus-gugus itu. Jadi kalau gugusnya ya itu membedakan potensinya, membedakan isinya, membedakan juga kemampuan dia penetrasinya gitu. Karena tretinoin itu yang paling atasnya nih, yang udah direview oleh British Journal. Jadi namanya mungkin memberi gambaran pada teman-teman yang review apa sih maksudnya. Jadi tiap penelitian itu kan banyak. Nanti biasanya dia tiap 5 tahun, 10 tahun direview penelitian global ini, kesimpulannya dari penelitian yang udah berjalan tuh apa sih? Iya, gitu. Jadi review itu kayak tertinggi. Kalau sebagai dokter kulit gitu, selama ini dihindari apa? Kalau saya sih pribadi hindari. Ya. Saya rasa ya gue rasa semuanya gitu ya menghindari dulu ya. Karena sebenarnya what is the urgency sebenarnya itu ya. Kalau kita medicine tuh indikasinya apa sih gitu kan. Kalau ada agen lain atau agent lain atau tools lain yang lebih bisa sebagai mengganti lebih aman, kenapa enggak ya? Nah sebenarnya kan dia ketika gugusnya berubah nih, dia berkurang-kurang lagi kan potensinya, sehingga grade kosmetiknya sebenarnya ada kayak retinol palmitat atau retinol. Nah itu kenapa? Aman, itu kosmetik. Itu sebenarnya sih dia grade-nya kosmetik kayak gitu. Tapi ya seperti itulah gambarannya kira-kira. Tapi apa ya? Ya agar masyarakat juga nggak gampang panik. Nah, begini, ada ini rupanya sebenarnya turunannya. Iya. Kalau dibaca retinol itu bahan yang umum di kosmetik. Bahan yang umum. Dan itu aman. Aman sih. Tidak melewati barrier kulit tadi ya. Ya misalnya ada yang Google kan sendiri kan retinol. Oh ternyata tuh penjelasan di Wikipedia kan retinol adalah turunan dari asam retinoic acid. Nah, pasti kan orang panik. Wah, ini dikasih saya atau mungkin kayak ada artikel di majalah atau ini bilangnya menghindari. Maka di sini saya bilang oke,
overall saya paham ini debatable. Kita kasih gambaran Tapi kenapa sih sekarang, debatable gitu. Ya mungkin kalau 20-30 tahun lalu relevan, hindari semua. Tapi kalau sekarang kan begitu majunya sintesis bahan kimiawi di lab-lab gitu ya, mungkin sudah ada bahan lebih aman. Ya intinya tadi yang diminum dihindari, tapi kalau ada bahan-bahan aktif juga dihindari. Tapi ada hal tertentu yang memang ada di kosmetik juga gitu ya. Terus yang ketiga benzoyl peroxide itu sebuah antibiotik. Kalau di luar negeri itu memang ya karena penganut ada cosmeceutical itu dia bisa dibeli lebih mudah. Kalau di Indonesia emang dia harus prescribe. Itu juga masih dua pendapat, ada yang bilang boleh, ada yang enggak. Yang keempat adalah BHA atau asam salisilat. Nah, ini debatable juga karena sebenarnya dia ada nih di kosmetik dengan konsentrasi yang rendah. Kayak bedak-bedak gitu pakai salicylic acid bukan sih? Iya, ada juga kayak toner exfoliating toner kayak gitu. Dia biasanya nulisnya entah salicylic acid, asam salisilat atau bisa beta hidroksi acid. Sebaiknya dihindari. Nah, itu juga debatable. Ada yang bilang itu kan cuma bukan ada yang bilang ini bukan berarti gosip ya, maksudnya ada penelitian menyatakan itu kan cuma sedikit, konsentrasi sedikit di toner cuma berapa mili itu sebetulnya nggak terdetek lagi di serum. Tapi memang ada yang berpendapat serum itu dalam darah ya maksudnya. Iya, serum di darah. Ada lagi yang berpendapat tapi dia kan lebih larut lemak, jadi sebenarnya dia lebih punya mudah potensi untuk masuk gitu. Jadi nah, 4 ini kalau dokter kulit lah katakanlah hindari semua. Hydroquinone udah pasti hindari. Isotretinoin tadi apa indikasinya. Kalau benzoyl peroxide kita akan menggunakan antibiotik topikal lain yang lebih aman. Benzoyl peroxide sendiri dihindari ya. Iya. Terus yang keempat tadi salicylic acid itu memang kalau di praktek biasanya ada yang yang nggak ada. Dia memang lebih sering justru buat kosmetik sih sebetulnya. Ada sih beberapa chemical peeling yang menggunakan itu tapi udah jarang juga jadi gitu. Di pasaran pun juga jarang ya. Tapi kalau produk-produk yang kayak mengandung itu sebaiknya hindari aja ya. Nah, atau ini berarti misalnya jadi kesimpulannya apa nih dok? Misalnya kita ngobrol-ngobrol 20 menit. Sebenarnya nggak bisa disimpulin sih, itu bisa misleading nanti. Kita nggak boleh nyimpulkan di sini. Cuma kita memaparkan aja. Ya, ini kita memaparkan itu. Kalau menurut saya sih amannya mungkin bisa hindari. Cuma memang itu tadi balik lagi barrier kulit itu kan nggak semudah itu. Kedua, misalnya kita ngomongin yang terakhir deh, asam salisilik. Itu dia banyaknya tuh sebenarnya di facial wash. Jadi sebetulnya contact time pertama makainya kita pakai facial wash cuma sedikit kan. Terus dia kontak ke kulitnya itu kan sebetulnya sebentar, semenit juga nggak sampai. Mungkin rata-rata orang cuci muka rasanya sih 3,5 menit 30 detik gitu. Nah, jadi mungkin di sini kita kasih pahamannya. Kalaupun ada yang nggak sengaja terpapar, look saya ini ketahuan, don't worry. Mungkin selanjutnya gitu. Cari aja kalau misalnya mau perasaannya lebih aman, perasaannya lebih nyaman gitu ya, cari yang lain gitu mungkin ya. Iya, kayak gitu. Karena itu tadi produk-produk yang rinse off, shampoo, facial wash. Tadi saya mau kasih gambaran, pertama kita pakai dikit, kontak time sedikit, lalu kita bilas. Nah, kalau krim gimana dok gitu kan? Nah, krim itu juga kan ada yang menguap, ada yang akan dengan kita lagi keringetan kayak gitu. Terdisolve sendiri ya. Iya, sama tadi masuknya aja dia udah susah kayak gitu. Ya jadi sebenarnya kan mungkin nggak semua orang juga ke dokter kulit ya katakanlah gitu kan. Ya mungkin kalau mengalami gangguan dia ke dokter kulit ya. Iya. Jadi untuk orang-orang umum yang tidak ke dokter kulit dengan adanya produk-produk tadi yang kategorinya kosmetik dan ada BPOM-nya harusnya itu untuk daily use aman. Iya, karena kan ya tadi higiene kan pada hamil non hamil itu penting gitu. Jadi jangan dilepaskan ya. Iya. Oke. Kalau rambut, kuku itu kan satu rumpun sama kulit tuh ya. Itu gimana? Barrier juga ya? Apa barrier orang juga. mikirnya kadang-kadang mikir lo kalau rambut tuh keserap loh lewat akarnya terus ke dalam gitu kan. Wajar-wajar aja sih wajar aja sih. Kalau yang belum paham ya. Nah, itu gimana tuh? Kalau rambut kan yang kita pakai tadi sampo rinse off kan. Conditioner itu pun dia sebenarnya pakainya di rambutnya. Oh, gimana kalau yang hair tonic gitu kan? Di kulitnya ya kalau tonic ya? Iya, kalau tonic kan di kulit kepalanya. Ya sama sih dengan kulit, dia juga punya barrier yang sama juga gitu. Jadi nggak penetrate juga. Yang mungkin juga sering tanyain tuh cat rambut. Udah biasa ngecat rambut gitu kan. Masa hamil udah mulai belang-belang nih gitu kan.
itu lagi tuh kan tadi gunanya review terakhirnya sih dari berbagai penelitian tentang cat rambut itu tidak cukup banyak yang terpapar di kulit sehingga nggak terdeteksi juga nih di pembuluh darah. Ya. Jadi sangat kecil sekali kemungkinannya dia bisa terserap ke pembuluh darah sistem ibu sampai masuk ke janin. Review terakhir masih aman. Bahan-bahan si cat rambut itu juga termasuk bahan kosmetik ya. Iya, dan juga melewati proses yang sama tuh di review dan lain-lain ya. Iya. Khususnya udah masuk Indonesia harusnya dia certified BPOM juga ya. Iya. Jadi penting sekali ya untuk masyarakat juga mungkin aware sama produk-produk karena kan sekarang sangat bebas nih berpromosi dan lain-lain. Iya, itu juga menjadi salah satu barrier untuk safety ya. Iya. Pastikan produknya certified jangan mengabaikan oleh itu ya. badan pengawas. Ya. Kuku kan ada warnain. Kuku ada nggak sih kayak semacam tonic? Nail polish gitu ya. Kutex kuku ini justru lebih bandel lagi nih dibanding skin barrier dia. Tebal, lebih susah juga dia penetrate. Jadi nail polish sih juga secara keseluruhan reviewnya dia aman. Aman ya. Oke. Nah, kalau masuk ke yang ini nih, yang herbal. Orang tuh ada ya kita belum ngomong ke ini bang, cuman ada produk-produk herbal yang menjadi kebiasaan sehari-hari, misalnya pakai minyak-minyakan yang kayak kayu putih gitu ya, atau minyak yang bau-bauan itu, dibalur atau apa, kalau pegel gitu kan, dipakai di leher atau kalau perutnya kurang nyaman, biasanya mereka pakai itu. Nah itu suka nanya, nanti kalau masuk dikasih di perut, keserap ke bayinya nggak ya? Banyak panasan nggak ya? Gitu. Itu gimana? Sama sih, jadi minyak itu kan balsam dan lain-lain itu juga sama BPOM di review juga ya? Dia hitungannya juga produk yang bisa dijual bebas. Jadi sampai saat ini sih oil-oil yang tergantung di minyak kayu putih atau minyak telon itu juga reviewnya aman sih, nggak terdeteksi. Nah, itu lagi aman itu patokannya apa untuk sebuah badan pengawas, industri, dokter, ya dia tidak levelnya tuh nggak ada di pembuluh darah, jadi ya dia nggak bisa nggak akan melalui placenta menembus sistemiknya ibu dan masuk ke janin ya. Iya. Kalau aromaterapi juga masuk ranahnya BPOM itu nggak sih, kosmetik ya? Masuk juga setahu saya sih iya. Tapi jadi, ya dia juga yang terinhalasi itu setahu saya sih reviewnya juga nggak terdeteksi juga kayak gitu. Jadi harusnya kalau misalnya terhirup nggak akan masuk ke janin. Oke, nah sekarang itu juga orang selain tadi khawatir pakai bahan-bahan, mereka juga ada semacam paradigma atau pemikiran itu kan bahan kimia, caranya yang natural dong. Yeah. Gitu. Nah beberapa kali saya gue coba menjelaskan bahwa semua yang di dunia ini punya nama kimia gitu. Semua itu bahan kimia. Kimia itu bukan berarti sesuatu hal yang disintesis, diciptakan secara rekayasa begitu membahayakan. Dan sehingga ada non kimia herbal juga. Nah, kita coba ini mungkin bisa dari sisi dua-duanya, dari sisi dokter dan dari R&D gimana sih gitu ya. Dari sisi yang memproduksi bahan-bahan terpapar kimia. Bahkan kan sekarang kosmetiknya AI juga mengambil beberapa jagoan-jagoan herbal lah ya, banyak kosmetik sekarang kan dengan di tumbuh-tumbuhan dan lain-lain. Sebenarnya juga mereka itu ada komponen kimia gitu ya. Coba. Ya, makanya kadang-kadang juga kalau ada pertanyaan kayak, tapi ini kayak nggak natural gitu. Saya suka biasanya, kita samain insight dulu nih, what is define natural gitu kan. Iya, karena kan sebenarnya semua yang ada di permukaan bumi, bahkan tubuh manusia ini kan sebenarnya rantai karbon kan. Iya. Kita nih bahan kimia. Iya, gitu. Dasarnya paling banyak karbon gitu ya. Iya, kayak gitu. Terus air itu H2O gitu kan. Dan kalau kita ngomongin maksud saya natural tuh ya misalnya dari ingredientnya ekstrak ini gitu kan. Tuh kayaknya lebih aman. Ya kalau gimana ya? Ekstrak ya. Jadi bahan alam itu not always better, tapi nggak selalu inferior juga gitu loh Bang. Dia tuh sebenarnya sama-sama aja. Karena kita ngomongin misalnya kunyit. Yang bikin dia bekerja kan sebuah chemical compound, sebuah bahan kimia. Bahan kimia yang mungkin yang ada di situ. Ada rumusnya mungkin. Atau sudah ada rumusnya. Jadi ya semuanya ujung-ujungnya
udah kesepakatan di secara global lah ya, di Iya. ilmu pengetahuan bahwa semua bahan itu ada unsur dasarnya, materi dasarnya, Iya. materi dasar yang punya nama kimia, betul ya? Iya, jadi saya suka kasih gambarannya itu. Jadi Contohnya bahan kimia yang natural apa? Rokok ya, tembakau ya. iya, Itu ganja. herbal juga, ganja. Itu herbal juga ya. Iya. Tapi once dia jadi punya istilah kimia ada juga namanya kan. Iya, gitu. Jadi Jadi ya jangan terjebak dalam istilah kimia, non kimia, herbal itu ya. iya, karena semua itu di dunia ini adalah sebuah ada Maka meskipun herbal pun juga punya bisa potensi yang sangat membahayakan buat tubuh. Iya, makanya kalau saya suka kasih gambaran, jadi mau dia judulnya vitamin E misalnya gitu, terus ini tea tree oil gitu, atau misalnya ini dimeticon, itu semua mungkin kita ngucapinnya kayak oh dimeticon kayak lebih berbahaya gitu, tapi itu semua sebab punya nama kimianya, Nama kimia masing-masing. sehingga seperti tadi Bang Yasin bilang, sehingga punya risikonya masing-masing juga, dan itu juga direview juga, jadi nggak melulu sebuah ekstrak itu berarti nggak bikin risiko alergi atau risiko iritasi, semua dengan bahan kimia sehingga punya sifatnya masing-masing Ya. gitu. Mungkin bedanya yang herbal ini dari satu katakanlah satu tumbuhan gitu kan, punya isi yang banyak sekali. Iya. Yang mungkin ada yang sudah terjemahkan, sudah diterjemahkan, sudah ada bahannya, ada sebagian yang belum terlihat ya. Iya. Itu bedanya mungkin dengan obat ya. Kalau obat yang kita butuhkan adalah bahan aktifnya, bahan dasarnya apa yang bekerja. Selebihnya kan hanya pembawanya ya. Misalnya dalam bentuk tablet, dalam bentuk sirup ya. Iya. Mungkin kalau herbal ini ya memang ada dalam posisi yang tidak sekonkret tadi, bahannya apa gitu ya. Dia punya efek tapi harus terus ditelusuri kan, dan gue rasa yang mengarah ke sana herbal semakin gencar juga kan. Mereka berusaha membuktikan dari bahan daun ini apa sih yang bagian mananya gitu kan. Iya. Dan memang secara kosmetik juga Bang banyak ekstrak-ekstrak yang juga udah punya uji klinis yang banyak juga, kayak ekstrak licorice buat whitening, atau mungkin tea tree oil yang acne, pasti yang suka lihat-lihat produk Nah ini yang acne. mesti kira-kira kan banyak orang tuh terpesona dengan herbal nih dipakai di kosmetik ini akan lebih aman gitu kan. Tapi ada juga yang mungkin belum teruji secara klinis. Iya, Apakah penambahan bahan itu bisa mendapatkan hasil yang baik gitu ya? Iya. Contohnya tadi licorice sudah terbukti. Iya, tea tree oil, terus chamomile itu, terus misalnya ya kurkuma atau misalnya ginseng, itu memang udah banyak penelitiannya gitu. Jadi kalau saya sih ternyata bukan kita ngejelekin atau apa, tapi semua itu Enggak sebenarnya lah, sama ini aja semua loh. sama. Dan kalau natural itu kalau dari sisi medis sih sebenarnya suka concern, oke, ujinya udah ada atau belum. Iya, Kayak gitu. Karena kan Ya sebenarnya semua kayaknya sih menurut gue sih bekerja dalam paradigma yang sama ya, karena ujung-ujungnya yang bahan apapun sumbernya kita harus buktikan dia bahannya apanya, efeknya apanya kan. Iya. Gitu kan. Gitu. Apakah dia itu kategorinya obat maupun kosmetik. Iya. Betul ya? Ya. Jadi ini menarik sekali. Kita mendapat kesimpulan bahwa Bumil dan Bu Sui nggak perlu ketakutan untuk memakai produk perawatan sehari-hari. Iya. Karena pada dasarnya sistem pertahanan kulit kita itu sangat luar biasa. Sudah dikemas oleh yang maha Kuasa. kuasa di formulasikan seperti itu. Di satu sisi dari produsennya atau dan pengawasannya juga sangat ketat. Iya. Dan itu mulai dari bahan bakunya. Bahan bakunya aja udah diawasin, apalagi produk yang menggunakan Produk tersebut jadinya. ya. Dan itu alhamdulillah secara terus-menerus direview. Ya. Nah, sehingga Ibu Mil dan Bu Sui nggak perlu panik ya. Dan bisa membedakan mana yang kira-kira harusnya dalam tanda kutip aman, Iya. atau yang sebaiknya abu-abu, hindari dulu deh gitu ya. Misalnya yang tidak ada sertifikasinya gitu kan. Dan mungkin juga kan nggak semua ke dokter, jadi mereka ya pegangannya mungkin sertifikasi BPOM itu ya. Iya. Kalau udah ke dokter kan mereka bisa ngomong langsung, diskusi langsung, dokter memilihkan langsung apa yang baik buat si pasien. Iya, buat kondisi kulitnya Dan saat tentunya itu. dokter kulit lebih tahu mana yang dihindari pada Bumil dan Bu Sui. Iya. Jadi mungkin terakhir dari Ai ada Kalau terakhir dari saya sih berbagai macam pesan lah. pesannya intinya ibu hamil, ibu menyusui itu kan tetap penting menjaga kesehatan kulit, higiene maupun menjaga dari sinar matahari. Jadi tidak usah khawatir berlebihan. Tapi wajar kalau punya kekhawatiran, tapi carilah sumber informasi yang
mumpuni gitu, akurat ya. gitu. Karena kan sekarang zamannya sosmed, Google gitu kan. Simpang siur ya. Memang kendalanya adalah ya justru kita bikin diskusi begini jembatan Jadi memang contohnya ada ya banyak hal penelitian itu sudah dibahasakan sedemikian rupa lalu diinterpretasi oleh orang yang tidak memiliki insight atau wawasan latar belakang mengenai sebuah penelitian. Lalu diterjemahkan ke awam. Tujuannya baik menjadi artikel yang bisa disatasi dan tapi menimbulkan kehebohan. Contohnya ya ini kalau di Objin ya nggak berapa lama ini beredar nih yang mengenai mual muntah pada kehamilan. Jadi nausea and vomiting and pregnancy, NVP itu katanya jadi si berbagai media ini mengutip penelitian ini. Jadi kesannya valid banget kan? Mengutip penelitian ini bahwa IQ anak dari ibu-ibu yang mengalami mual muntah itu akan lebih tinggi dibandingkan yang tidak mengalami. Dan beredar tuh satu sisi mungkin yang mual muntah menjadi happy kan, ya terima aja deh apa jangan dihilangin mualnya padahal tapi di sisi yang tidak mual muntah juga heboh kan, wah anak saya gimana nih nanti kayak gini. Padahal itu penelitian ini tahun 2009 di sebuah jurnal dan saat saya menelusuri sudah pernah di-assess juga. Jadi ya penelitian itu kan makanya kebenaran itu terus berjalan kan. Di-assess penelitian bahwa tidak ada bukti yang menyebutkan bahwa IQ berhubungan dengan mual muntah pada kehamilan di penelitian tersebut, sehingga penelitian tersebut itu tidak menyatakan hal yang serupa itu. Yang menyatakan tuh jadinya adalah misleading atau misunderstanding dari orang yang berusaha menginterpretasi. Ya jadi mungkin hal semacam ini bisa menjadi jembatan dalam menjembatani produk-produk tadi penelitian ilmiah sehingga sampai ke masyarakat nggak misleading juga ya. Makanya tadi gunanya review, gunanya ada badan pengawas karena dia juga akan mereview tuh segala penelitian-penelitian itu. Dan ketika sebuah penelitian ilmiah disitasi oleh non medis dikutip gitu kan, tapi dia kan nggak lihat faktor resiko lainnya. Kayak kemarin tuh di Eropa juga sempat heboh tuh. Jadi ibu-ibu pengguna kosmetik yang ada pengawet parabennya kayaknya anaknya lebih cenderung indeks massa tubuhnya lebih tinggi, lebih overweight. Tapi pas dilihat jurnalnya kok dia nggak ngomongin faktor genetik, faktor diet anaknya kayak gitu-gitu kan. Itu kan jadi memang sebuah penelitian itu kan saat diluncurkan tentunya ada kekurangannya ya. Pada saat diulas di media dia nggak bahas hal-hal itu kan. Terus tadi menarik tentang paraben ya. Pernah ada pertanyaan mengenai paraben. Dok, paraben sebaiknya dihindari ya? Gitu. Nah, ya pada umumnya ada yang menyatakan seperti itu. Tapi kok ini di obat yang saya gunakan ada parabennya dok? Nah, gimana? Ini paraben baru keinget kita bahas. Paraben ini udah kayak domba hitam. Domba hitam. Jadi sebenarnya paraben itu pengawet yang udah lama dipakai. Review terakhirnya juga dia aman karena paraben itu juga banyak jenisnya, banyak variasinya, ada propil, metil dan lain-lain. Jadi selalu di review mana yang boleh, mana yang dosisnya harus dikurangi, bahkan update-nya. Kadang-kadang soalnya gini kan, saya juga paham sih kenapa orang jadi khawatir berlebihan terhadap paraben. Loh, soalnya produk ini dia nulisnya paraben free gitu kan. Berarti kalau ada parabennya bahaya. Bahkan EU itu akan mengupdate regulasinya. Jadi dia bilang udah nggak boleh lagi nih ada kosmetik yang nulis paraben free. Karena tuh istilah dia kayak fear mongering, misleading kan. Jadi menimbulkan ketakutan. Itu gimmick marketing ya. Gimmick marketing yang menimbulkan kekhawatiran masyarakat yang unnecessary, nggak perlu gitu ya. Oke, jadi sebenarnya ya tadi patokannya yang kalau udah lewat BPOM sebenarnya aman. Apa isinya mesti gitu ya. Iya, karena dia akan review yang ini udah nggak boleh. Untuk yang kategori kosmetik lah ya. Dosisnya. Kecuali kalau obat-obatan ya sebaiknya ke dokter lah ya. Oke. Gitu. Jadi cukup jelas. Terima kasih Ai kehadirannya ya. Ini sangat menarik, mudah-mudahan bermanfaat buat yang nonton sama yang denger. Iya, mudah-mudahan yang denger tambah jelas, nggak tambah bingung ya. Oke, thank you Ai. Oke, ya.